Oke teman-teman, balik lagi dengan gue Isnu di channel Station Wagon Diecast. Ini kita mau ngapain nih? Gue udah lama banget ya gak upload video ataupun gak update short dan segala macamnya, karena memang gue gak hunting. Ada, tahu sendirilah, pasti kalau misalkan gue gak hunting pasti banyak yang dikerjain, dan itu nggak bisa membuat gua itu memikirkan di luar kerjaan. Jadi gua sekarang itu udah kayak robot, bangun tidur kerja, ntar pulang kerja, tidur lagi, ya kayak gitu rutinitas gua setiap hari kecuali hari Minggu. Gua mau review mobil aja. Sekali sekitar 1 bulan yang lalu gua baru ngambil mobil Grand Livina, dimana Grand Livina itu adalah mobil dari Nissan low MPV dan bentuknya mirip-mirip wagon ya, ceper gitu. Kemudian nggak tinggi-tinggi banget atasnya, ini nggak tinggi-tinggi banget, sedan banget lah intinya lah. Rasanya itu kayak naik sedan kalau naik mobil ini. Beda ketika gua itu ngerasain naik Xenia, Avanza ataupun R3 yang satu varian lah, itu rasanya beda dari segi naikannya ya. Karena sebelum ini kan gue pakai Timor, jadi ketika gue naik dari Timor naik Xenia ataupun Avanza itu kok beda gitu, rasanya feelnya itu di dalam tuh beda gitu. Kemudian pas itu gue naik Toyota Rush, kemudian Mobilio, dimana Mobilio itu sebenarnya itu mirip banget sama Grand Livina, MPV juga ya kayaknya. Tapi feelnya ketika gue naik di dalam itu kayaknya sedanan Livina daripada Mobilio deh. Ya, di video ini gue mau ngebandingin apa sih yang gue rasain ketika gue dulu naik sedan Timor. Kemudian gua sekarang naik Grand Livina. Yang pastinya yang bikin gua kaget adalah yang pertama pastinya nanti harga spare part, biaya perawatan, kemudian dimana pajak Timor itu kalau nggak salah itu di bawah 500.000. Itu gua pakai dulu tahun 97, pajaknya di bawah 500.000, udah kayak pajak motor. Terus kalau misalkan di Grand Livina ini pajaknya itu di atas 2 juta, berarti ya sekitar 4 atau 5 kali lipat lah pajaknya daripada mobil Timor yang gue pakai dulu. Kemudian dari segi spare part dan perawatan, ancang-ancangnya gini lah. Kalau dari segi spare part dan perawatan, kalau misalkan gue bandingin mobil Timor dan Livina, karena pajaknya itu 4 atau 5 kali lipat, ya gue anggap aja nanti biaya perawatannya itu juga 4 atau 5 kali lipat. Kayaknya hampir sesuai deh. Hal pertama yang gue rasain dari gue memakai mobil Grand Livina ini adalah feelnya di dalam. Kalau feelnya sih sama ya, gue ngerasain naik Timor ataupun naik Livina itu sama. Itu kalau misalkan dibandingkan dengan naik Xenia Avanza ataupun Mobilio ataupun Toyota Rush yang tadi ya, yang sebelumnya gue sampein, feelnya itu lebih ke sedanan ini. Kayak iya sih menurut gue, dia lebih pendek di dalamnya, itu rasanya itu lebih pendek, lebih ceper. Kemudian juga feel naikannya gitu, duduknya, terus megang setirnya dan segala macamnya itu mirip sama Timor. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dulu ketika gue naik Timor itu kan namanya juga mobil jadul ya, suara dari luar itu kedengaran semua dari luar. Kemudian suara berisik yang ada di dalam itu pada nyanyi sama gudak sama pokoknya di dalam itu rame, dari luar juga rame suara kendaraan.
kemudian suara mesin juga masuk, suara ban juga masuk gitu. Itu ketika gue dulu pakai Timor. Nah sekarang suara di luar itu bisa diredam, mulai dari suara-suara traffic, kemudian suara mesin juga halus banget, kemudian suara ban juga ya paling kalau misalkan pas di kondisi ban yang kondisi jalan yang enggak rata itu agak masuk, tapi ya itu normal sih, semua mobil seperti itu. Terus AC juga di depan dingin, di belakang katanya juga dingin. Kemarin gue udah pakai sama keluarga, di belakang paling ujung juga dingin, masih dingin karena AC dari kisi-kisi tengah sini itu nyemburnya itu sampai ke belakang. Kecuali kalau misalkan monitor ini diturunin, dibuka baru tuh nabrak ke sini, yang nggak nyampe belakang. Ya agak lama lah gitu belakangnya. Ya sebenarnya dingin, cuma untuk pendinginan sampai di jok belakang itu agak lama aja. Kemudian gue bisa menikmati feel speedometer. Kalau misalkan dibandingin sama Timor juga itu beda banget. Jadi gue lebih nyamanan pakai ini. Kemudian tadi untuk suara berisik di dalam itu wajar lah, karena kan ini mobil lebih baru ya, lebih muda daripada Timor gua tahun 97, ini mobil tahun 2013. Berapa tahun berarti itu? 16 tahun sih ya. Terus apa lagi ya, untuk interiornya itu gue ngerasa bahwa ini jarak mobil ini tuh lebih sempit ke sininya ya, lebih legaan Timor. Ini lebih kecil ya, memang ini lebih kecil mobilnya, tapi lebih panjang sampai belakang. Dalamnya juga lebih bersihan ini. Kemudian kalau gue nanya penumpang istri gue ataupun anak-anak gue itu lebih nyaman pakai ini. Terus apa ya, kopling, gue masih harus sekolah ini pakai kopling mobil ini. Ini kan mobil gue kan ini manual ya, jadi kadang-kadang masih suka mati kalau ditanjakan. Kadang-kadang juga ngerung gitu, jadi belum nemu feelnya. Kalau misalkan dulu pas pakai Timor itu kan udah bisa antara kopling dan pedal gas kan udah bisa ngimbangi. Kalau yang ini belum, gue masih belum bisa ngimbangi karena ya beda lah koplingnya beda. Nanti lama-lama juga bisa, karena dulu juga pertama kali gue pakai Timor juga kalau misalkan ditanjakan itu masih sering mati gitu karena belum terbiasa. Terus ini nih pilar kanan kiri nih, ini kayaknya lebih maju banget nih. Jadi gue kadang-kadang kalau misalkan ada yang dari depan itu nggak kelihatan, jadi gue kadang-kadang masih suka maju-maju gini kalau misalkan bawa, karena beda banget. Menurut gue ini lebih menutupi yang ada di depan daripada pas gue dulu pakai Timor. Karena apa ya, kadang-kadang juga gue kaget gitu, ada motor gitu, nggak kelihatan, ketutupan pilar. Ya perlu membiasakan diri lah, nanti lama-lama juga udah biasa. Itu rasanya dari kursi driver ini. Gue nggak bakalan review lebih jauh lagi, gue cuma bakalan review apa yang gue rasain aja. Setir juga menurut gue lebih enak daripada setirnya Timor. Kemudian ada sensor mundur juga ada, sensor parking. Kemudian ini retract spion juga ada, dan ini masih masih fungsi juga ini. Kemudian ini power door lock, window lock, yang buat buka nutup kaca sama kunci pintu itu juga sama lah seperti yang di Timor. Duduk di bangku kedua ini menurut gue tuh lumayan nyaman lah. Jarak antara bangku dengan lantai itu juga
tergolong tinggi. Jadi kalau misalkan kita duduk itu dengkulnya itu nggak ke atas, lututnya itu nggak ke atas, tapi bisa rebahan dan bisa selonjoran bahkan, karena kakinya itu bisa ke dalam ke bawah jok depannya, jadi bisa selonjoran. Kemudian ini gua tingginya itu 155 kalau nggak salah deh, anggap aja lah antara 150 sampai dengan 160. Itu naik sini tuh lega. Jarak antara dengkul atau lutut gue dengan depan juga ada istilahnya lega banget gitu. Kemudian di sini juga ada kisi-kisi AC. Ini AC ya, bukan blower ya. Ini bisa dibuka, bisa ditutup. Kalau misalkan di belakang duduk di bangku 2 itu agak panas, ini bisa dibuka. Cuma memang semburannya itu nggak kencang di depan. Ini semburannya tipis-tipis lah. Nah katanya kan ada yang bisa modif tuh, jadi ini dikasih kipas komputer itu, fan cooling fan waktu itu yang dari komputer ditaruh di sini biar semburannya itu kencang. Cuma kayaknya gue belum perlu untuk melakukan itu, karena ketika gue jalan malam pun anak-anak gue kemudian yang duduk di belakang di bangku kedua ini kadang-kadang masih kedinginan gitu. Jadi istilahnya karena kita kebiasaan itu tinggal di desa dan hidupnya di sawah, jadi untuk panas atau merasa gerah itu masih biasalah, masalah gerah lah. Oke, kemudian ini di atasnya kisi-kisi AC belakang itu juga ada tempat buat naruh minuman. Ini bisa biar dingin lah, taruh sini, katanya sih begitu. Nah ya gitulah anak gua paling seneng. Kemudian hiburan di bangku kedua ini, nah ini nih monitor ini. Kenapa salah satu alasan kenapa gue ngambil Grand Livina ini adalah adanya roof monitor di sini. Ini biar ada hiburan, meskipun di depan itu bisa ditambahi monitor head unitnya itu bisa diganti dengan head unit yang monitor, atau dikasih double din ataupun Android sekalian yang 10 inci atau 9 inci. Tapi kayaknya lebih nyamanan ketika kita itu ngelihatnya itu dari atas gitu, dari roof monitor ini. Itu anak gua ngerasa lebih nyaman ketika nontonnya tuh di sini, apalagi di belakang ya, terlebih senang lagi. Sebenarnya bisa diakali dengan mengganti head unit headrest monitor, cuma terlalu dekat dengan mata menurut gua. Di bangku kedua itu pandangannya itu terlalu dekat, jadi mendingan yang di sini. Jadi di bangku baris ketiga dan baris kedua itu bisa menikmati gitu, kayak apa ya namanya ya, kita lagi ada di bioskop gitu. Terus apa lagi ya, oh iya ini sandaran ini anak gua seneng banget ini. Jadi bangku kedua dan bangku ketiga itu gue dedikasiin buat anak gue. Ini ruangan wilayahnya anak gue. Ini kita bisa gini. Jadi kalau dulu tuh gue tuh pengen banget beli mobil itu yang Honda Freed, karena kan dia captain seat ya. Ini bisa begini, bisa digini lagi, jadi bisa dipakai buat 3 orang ataupun 2 orang, itu opsional. Kalau misalkan 2 orang ya anak gue yang pertama di sini, anak gue yang kedua di sini, ataupun sebaliknya. Tapi untuk kondisi sekarang itu kan di rumah gue ada 6 orang. Untuk perjalanan jauh terutama mudik ya, bangku 2 itu lebih diisi buat mbak gue dan
orang tua gua. Kemudian di bangku belakang itu untuk sementara didedikasiin dulu buat kedua anak gua. Untuk pindah ke bangku belakang, teman-teman bisa lihat di review-review pengguna Livina yang lain. Banyak kok yang review lah. Kalau gue kan sesuai dengan feel gue aja. Kalau misalkan teman-teman pengen tahu jelasnya kondisi mesin dan segala macamnya, teman-teman bisa lihat di review pengguna Livina yang lain. Karena gue nggak bakalan review sedetil itu. Gue hanya mereview apa yang gue rasain aja. Kemudian yang gue rasain di sini adalah gue ngerasa nyaman di bangku ketiga. Ya nyaman lah menurut gue lah, karena kan gue kan sebelumnya pakai Timor. Kemudian disuruh naik ini ya nyaman-nyaman aja menurut gue. Yang pertama itu nyamannya itu lebih ke posisi duduk. Jadi karena kaki gue juga nggak terlalu panjang, jadi rasa jongkoknya itu nggak terlalu terasa banget, nggak begitu jongkok lah rasanya lah. Nanti kalau misalkan ngerasa jongkok banget atau lurus itu ya kakinya tinggal dimiringin aja gitu, selesai udah permasalahan. Kemudian yang gue rasain juga ini kaca ini tuh gede gitu, beda sama mobil yang lain kayaknya deh, yang di baris ketiganya. Gue bisa ngerasa nyaman banget ketika gue tuh ngelihat ke luar. Kan kadang-kadang ada yang kecil tuh, jadi rasanya tuh sumpek gitu. Kalau ini enggak ini. Terus pandangan gue ke depan juga ngerasanya tuh enak. Jadi di bangku ketiga ini ketika kita jalan itu kita bisa ngelihat jalan di depan itu kondisinya itu seperti apa, itu kelihatan banget gitu. Jadi ya bisa mengurangi rasa bosan gitulah. Jadi ini bagasinya Grand Livina. Untuk yang di sini bisa buat naruh barang. Ini bisa buat satu koper besar kayaknya lah, bisa lah. Tapi kalau misalkan gue bandingin dengan gue dulu pakai Timor, itu ini masih tergolong kecil ya, kecil banget malahan. Karena ketika dulu gue pakai Timor itu ini bagasi belakang itu bisa diisi penuh sampai penuh lah. Koper 2, kemudian baju-baju, tas dan segala macamnya. Kalau misalkan pas mudik ya sampai ambles tuh, sampai turun ke bawah. Terus juga kalau misalkan arus balik kan biasanya dibawain kelapa lah, singkong lah dan segala macamnya, itu bisa masuk semua ke bagasi Timor. Kalau yang di sini kayaknya cuma buat baju-baju doang. Tapi kalau misalkan dibandingin juga kan gue pakai Timor kan 2 baris ya. Kalau misalkan ini di bangku belakang itu dilipat, itu bisa rata lantai dan muatnya mungkin bisa beras 1 kuintal, 2, 3, 4, setengah ton bisa mungkin ini muat gitu ya, bukan bisa ya, tapi mungkin ambles atau mungkin shockbreakernya bakalan jebol. Tapi muat kok, bisa ya, muat lebih banyak daripada si Timor. Kalau misalkan bangku yang di sini itu dilipat gitu. Ngelipatnya juga tinggal tarik doang. Itu ada di review mobil Grand Livina, di video orang-orang itu. Gue cuma sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini di sini tuh ada toolkit buat nyimpen toolkit, itu di bawah sini. Jadi ini buat naruh barang, yang di sini buat toolkit. Nah, di bawahnya lagi, di bawah sini, di bawah tutup ini itu ada ban serep, itu ada di bawah situ. Jadi bukan di bawah ya, bukan di bawah mobil, bukan di kolong mobil lah, tapi ada di bawah situ. Jadi ini tiga lantai ini. Yang paling bawah buat ban, kemudian bawah sini buat toolkitnya atau yang lainnya, dan di sininya buat naruh barang. Kurang lebih kayak begitu ya. Ini segini nih kapasitasnya. Yap. Oke.
Secara overall ini mobil menurut gua bagus. Ini tampak belakangnya. Nanti kalau misalkan ketemu di jalan klakson aja. Tapi itu nanti plat nomornya masih plat nomor lama. Nanti mungkin tahun depan bakalan gue beli nama. Tapi untuk saat ini belum. Mobilnya tuh ceper ya. Gue sebutnya ini low MPV lah. Maksudnya ke low MPV. Jadi ya makanya kerasanya itu sedan banget. Kemudian ini juga pas gua beli itu ini pecah nih. Ini ada pecah di stop lamp. Emang udah pecah. Jadi ini kemudian ini juga harus diganti. Ini ganti. Ya, ini stop lampnya diganti. Gue cari mikanya doang nggak ada. Adanya satu set semua. Kalau untuk yang orisinil kalau nggak salah 800-an satunya ini 800-an. Kemudian ininya berapa lupa gua. Ya paling kalau misalkan kita ganti ke empat-empatnya habis 2 juta atau 3 juta mungkin. Itu. Ini tampilan samping mobil gua. Ini varian SV ya. Bahkan ada varian yang lebih tinggi lagi itu yang Highway Star. Itu lebih ceper lagi karena ada body kitnya dan gue sebenarnya pengen juga sih dibikin kayak HWS gitu ya, cuma takutnya ntar nggak seruk aja. Kemudian ini juga ada kudu di inilah, kudu dibenerin ini. Tadi benerin pelan-pelan, tapi nggak masalah karena waktu itu pertimbangan gua adalah gua milih mobil itu yang penting mesinnya, dan ini kondisi mesinnya masih bagus. Kalau dari sini ya, tuh tinggal fog lamp. Gua mau ganti fog lamp juga nanti. Jadi untuk dari eksteriornya paling PR gua atau apa yang gua ganti itu yaitu fog lamp, kemudian lampu belakang, stop lamp, udah cuma 2 itu doang. Habis itu udah selesai, nggak perlu yang aneh-aneh lagi. Oh ya ini paling sama talang air, beliin tarang air. Oke ya, wih ini nih, tuh lihat tuh, skimmer. Jadi sarang ini sarang semut, karena ini dulu yang pakai itu jorok banget. Makanan gitu nggak dibersihin di dalam. Kemudian juga atapnya itu ini atapnya itu coklat karena rokok. Tapi waktu itu gue udah langsung gue salon eksterior ataupun interiornya, jadi atapnya udah agak bersihan sih ya, meskipun nggak sebersih baru ya, tapi gue udah cukup puas lah. Udah wangi juga waktu itu. Kemarin tuh sempat ada yang nanya ke gue, kenapa sih ngambilnya itu nggak Ayla atau Agya saja gitu? Ya kan mirip-mirip tuh, hampir sama, gedenya hampir sama. Kemudian dia rasanya juga hampir sama, mungkin kenapa nggak ngambil itu aja gitu, ada pertanyaan kayak gitu. Jujur gue kurang begitu suka sama LCD sih itu ya, nggak ada masalah ini gue ya, cuma buat gue kalau misalkan disuruh milih antara Ayla atau Agya yang umurnya itu lebih mudaan, kemudian spare partnya gampang juga, perawatannya juga murah juga, irit juga, kenapa nggak ngambil itu gitu. Nah waktu itu gue ya bilang aja, gue cuma kalau misalkan dari segi kenyamanan itu menurut gue lebih nyamanan pakai Livina ini daripada Ayla atau Agya menurut gue ya. Tapi memang gue kan sempat pakai juga tuh Ayla atau Agya apa itu yang Isienta apa itu. Tapi memang lebih nyamanan ini, apalagi buat kondisi
kecepatan tinggi. Gue lebih enakan pakai ini daripada Sigra apa itu yang 3 baris juga ya. Pokoknya itulah LCGC Toyota itu, Toyota Daihatsu ya. Gue gak ada masalah loh ya dengan LCGC lo ya, tapi ya ini opini gue aja. Serius gue lebih suka naikannya ini, nyaman, lebih nyaman ini. Apalagi buat jarak jauh katanya sih lebih nyaman.